Seperti pertama kali aku ingat banget memberikan nama geng sampah itu pada saat aku menemani Nikita sidang di Jakarta Selatan. Sampai sekarang memang pas namanya, karena yang namanya sampah ya harus pada tempatnya. Buktinya kan satu-satu kan, yang namanya IT begitu membabi buta kalau menghina Niki dan saya. Ternyata apa akhirnya? Padahal kan dia lawyer ya, dia lawyer gitu, kok dia nggak paham gitu atas hukum yang akan menjerat dirinya. Kok sok jagoan sekali bolak-balik ke kantor polisi mau ngelaporin Ke Serang, mau nginjek lehernya Bang ke Aji. Bareskrim. Ini untuk bapak-bapak Bareskrim nih yang kemarin dia datang katanya mau melaporkan saya. Anda lihat ya, yang mencoba melaporkan saya itu terdakwa. Napi sekarang napi, sorry bukan terdakwa, napi gitu. Narapidana. Ya hati-hatilah sekarang tuh ya, apa yang saya lakukan dengan yang kita lakukan harus dilihat lagi kalau ada yang melaporkan, karena seperti ini kita bilang dia melakukan itu pasti ada sebab. Saya membela Nikita pasti juga punya alasan. Kenapa saya membela Nikita sejauh ini? Ya kalian tahulah bagaimana saya juga ikut terporak-poranda keluarga saya, anak saya, semuanya. Lalu saya harus diam, ya nggak bisa begitu, iya kan? Lah sekarang kalau dibalas jangan marah. Tapi kan saya tidak balas di sosial media, ini negara hukum, ya bawa aja ke jalur hukum. Ini satu-satu ya, saudara IT kan baru dimulai ya, masih ada 3 lagi yang menunggu. Ini aparatur negara harus adil. Pokoknya siapapun yang akan dimintain perkembangan laporan saudara Niki, saya minta jangan ada atensi, jangan ada yang mengatensi. Karena kalau saya dengar ada yang mengatensi, lihat aja nanti. Bukan kerja keras, ini bukti bahwa sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ada gitu. Dimulai dengan kasusnya Niki ya nggak apa-apa, Niki ditahan dengan kasus ITE. Orang yang dilaporkan Nikita juga sama kasusnya ITE. Ya jangan ada pilih kasih. Kalau Nikita meminta haknya untuk dijalankan atas saudara-saudara yang dilaporkan Nikita, ya harus dijalankan. Benar enggaknya lihat nanti di pengadilan. Jangan main SP3, nggak bisa. Betulnya itu mereka itu seperti menebar jaring untuk diri mereka sendiri. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Sepintar-pintarnya orang ngomong pasti akan terjatuh juga. Pasti itu. Karena kan aku udah bilang dari dulu kalau mau berantem sama aku hayu, tapi jangan anakku dibawa gitu aja. Udah. Pokoknya mau berantem sama aku mau dibully satu Indonesia. Akunya aja, jangan anak gitu. Kalau anak ya nggak bakalan diem lah. Pasti mau sampai gimana pun harus, kalau bisa dipenjara ya dipenjara. Ya ini juga ya menjadi bukti konkret seorang Nikita Mirzani yang selalu dituduh mempunyai backingan, tidak ada sama sekali backingan di belakangnya Nikita. Backingan Nikita itu yang sekarang nyata Aji, Bang Aji seorang backingannya. Jadi kalau misalnya Nikita di backingin sama aparatur negara yang mana? Nggak ada. Buktinya di penjara kemarin 2 bulan, lama banget. Ya jadi janganlah kalian mengecilkan seorang Nikita bahwa dia tidak bisa membela dirinya sendiri. Jangan. Jadi uangnya itu dititipkan ke sahabat karibnya Mpok pada saat itu untuk merenovasi rumah. Cuman kalau dihitung-hitung ya mungkin rekan-rekan juga sebelumnya udah pernah ada yang silaturahmi ke rumah Mpok kan, yang sebelum 2 lantai kan sekarang. Nah itu kan bisa ditaksir sendiri. Yang dititipkan kurang lebih 1,3 M, paling bangunan kisaran berapa sih itu? Habis 200 juga mungkin ya. Jadi patut diduga di situ ada tindak pidana penggelapan. Maksudnya Empok menjelaskan ini supaya dia juga ngingat, ya kan? Supaya dia juga ingat kalau Empok ini sudah transfer sekitar kurang lebih 1,3 M. Ya kalau misalkan dikalkulasi dihitung-hitung sama bangunan yang sudah dibangun, itu kan selisihnya banyak, ya kan? Ini Empok ini intinya mengingatkan, ya. Pada dasarnya mengingatkan, cuma dikasih batas waktu. Gitu, karena kan ini sudah 4 tahun, kurang lebih dari 2018 sampai 2022 itu kurang lebih hampir 4 tahun. Poin ini luar biasa, udah bersabar ya. Jadi karena itu kita ambil langkah hukum, masih kita kasih waktu selama 7 hari. Kalau memang dia tidak ada itikat baik sekalipun, mencoba menghubungi Empok, pastikan berita ini kan dia melihat, gitu kan. Nah, kalau memang masih nggak ada itikat baik ya kita akan buat laporan.
Bayangin aja logika tanah gue yang dulu, rumah gue tau kan 25 meter, sekarang tambah lagi 25 meter, 50 meter 55 meter, logika, lagi juga bukan bangun dari awal, kita mah ngerenov, cuma ditanggain doang. Lo masuk logika nggak kalau sampai 1, berapa M, ya kan? Kayak gitu aja, paling cuma berapa duit itu bangun, emang kita mah bego, dulu kagak ngerti bangun-bangun. Gitu awal mulanya, makanya sampai si Idung juga sebenarnya gue berdekat sama dia juga udah diwanti-wanti sama laki gue maksudnya jangan terlalu deket, cuman guanya kayak ngelawan gitu. Jadi intinya gini, sekarang buat pelajaran yang udah-udah, jadi kita sekarang sama suami saling keterbukaan aja sih, duit keluar masuknya, jadi suami harus tahu gitu. Makanya buat pelajaran juga, suami juga harus tahu lu mau nabung kemana, lu mau jajan kemana, kayak gitu sih intinya, buat pelajaran aja. Ya intinya begini aja dah, harapan Palpal semoga dia terketuk hatinya, jangan sampai ini melebar luas, intinya begitu sih. Terus lumayan kan, maksudnya ada hak-hak yang harus dia kembalikan kepada saya juga gitu loh. Buat kalian juga yang ada di sini ya kan gitu loh. Amin. Terus jadi kayaknya gue masih ada etika baik ke depannya biar semoga dia bisa menghubungin gue, gitu aja sih. Karena Empo ini sangat luar biasa, kesabarannya, hatinya ingin, karena awalnya ini bersahabat baik, dia pun kedepannya inginnya baik-baik aja sama temannya itu. Intinya sih itu dari Empo. Kalau untuk itu aku belum tahu nih, malah sudah menjual apa tadi? Cincin. Baik, ya nanti mungkin bisa saya tanya. Nanti coba ditanya. Kembali lagi tadi yang kalau saya pribadi lebih fokus ke kesembuhannya. Jadi kalau nanti saya tanyakan hal-hal yang seperti itu, takutnya malah membuat drop atau apa. Jadi biar fokus aja lah sama kita mau apa, mau ngelakuin apa, nih tindakannya gimana, kesembuhannya seperti apa. Kalau untuk penggalangan dana nanti mungkin bisa ditanya langsung sama Kak Dila ya, karena kan itu keputusannya dari Kak Dila nih, karena memang dia sama Indra lah yang lebih tahu masalah ekonomi keluarganya. Itu sih cuma terucap pernah gitu, tapi kalau berunding gitu belum. Ya, biaya rumah sakitnya sendiri mungkin yang saya dengar desas-desusnya juga ya, itu katanya udah sampai 500-600, tapi kalau untuk angka pastinya saya sendiri belum, sampai saat ini belum ada kesempatan untuk bertanya nih ke bagian administrasi mungkin atau apa, karena kan angka itu akan terus bertambah ya, sesuai dengan obat apa yang akan dipakai lagi dan segala macam gitu. Kalau menurut saya pribadi gitu ya pasti apapun yang kita lakukan pasti akan ada pro dan kontra gitu ya. Jadi kalau memang yang sudah membantu ya saya ucapkan terima kasih banyak. Bagi yang ini misalnya mengkritik ya, saya juga berterima kasih juga untuk ada kritik dan saran. Kemudian banyak kok itu teman-teman yang justru malah ada yang saran pakai BPJS, kemudian atau ada rumah sakit yang lebih ini gitu. Itu pun kita coba kalau memang ada saran-saran yang bisa masuk ke kita coba tanyakan dan segala macam, itu nanti akan kita lakukan sih. Untuk asuransi saat ini masih yang saya tahu regulernya itu masih ditolak ya, setahu saya. Tadi juga ngobrol sama adik gitu, jadi masih keluarga kita masih mengajukan upaya lah ke pihak asuransi. Kemungkinan yang ini ya, kalau yang baru kan pastinya nggak mau ya. Baru tahu saya kalau dijual kita, tapi kemarin sempat dikasih tahu di info kayak Mas Aldi Taher itu bikin lagu gitu ya, bikin ini. Mas Aldi emang orangnya tuh baik gitu ya, dia apa yang dia bisa lakukan, apa yang bisa gue berikan akan gue coba untuk semaksimal mungkin gitu ya. Dan ya saya pribadi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sama niat baiknya Mas Aldi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.